Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu dalam channel Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dan kita bercerita-cerita tentang kehidupan saya, bagaimana pribadi saya yang dulu dengan yang sekarang. Baik, tak lupa kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah telah melimpahkan rezeki, sehat, dan semoga dilancarkan semua segala urusan, baik saya pribadi atau saudara-saudara kalian semua yang berada di mana-mana di luar sana. Baik. Dan tak lupa pula kita panjatkan sholawat ke junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhir yaumul kiamat nanti kita mendapatkan syafaat. Baiklah para teman-teman, para sahabat-sahabat sekalian semua di sana, saya akan menceritakan berbagai pengalaman hidup diri saya di masa lalu. Ketika di masa lalu saya itu dibilang orang gak benar, bisa juga dibilang orang gak betul, pokoknya harus salah. Kelakuan saya itu menyimpang jauh dari ajaran-ajaran agama Islam. Ketika di waktu itu memang namanya masih usia labil, jadi disitulah pergaulan demi pergaulan akhirnya saya terjerumus ibarat di pergaulan yang sangat kelam. Jadi masalah kenakalan saya itu di masa muda, di waktu masih SMP sampai STM sampai lulus dan masih berkelanjutan. Jadi hidup saya itu kelam karena pergaulan. Di samping itu juga kebutuhan hidup, kita masih hidup di kota besar. Singkat cerita, disitulah saya ibarat mencari hal-hal yang mengenai mistis, mencari hal-hal yang mengenai tentang koin. Disitulah saya berbagai seseorang saya ditemukan. Akhirnya disitulah saya menganut dan menentang berbagai ilmu saya pelajari, datang ke tempat ini, sampai ke hutan-hutan pun saya jalan. Memang di saat itu kita merasakan apa yang kita cari, kita rasakan, kita meminta dengan keilmuan tadi, kita cepat terkabul dan instan. Tapi itu semua menurut saya sudah gak benar. Ketika ilmu kita tidak pelihara, akan memakan diri kita sendiri. Nah, apa yang sudah saya alami di sinilah bentuknya. Kita tidak bisa merasa pernah bersyukur dan siapa diri kita ini sebetulnya hanya kesombongan, keangkuhan, keegoisan kita yang kita tonjolkan. Apa yang kita pikir itu merasa kita yang sudah benar dan merasa kita yang sudah kuat. Tapi itu hanyalah semu belaka dan menambah tidak ketenangan hati. Baiklah. Singkat cerita, saya itu dulu ibarat bisa pengguna apapun yang saya suruh bisa jadi. Pun saya masih melakukan hal-hal yang tidak terpuji.
Dan ketika saya sudah merasa dikelilingi tembok, ke sana kemari, sudah buntu, saya merasa ketakutan, saya merasa was-was, kadang merasa sedih. Nah, saya nggak tahu entah kemana. Dan akhirnya Allah itu memanggil saya dengan cara bermacam cara. Dengan dikasih ujian dan cobaan, terutama masalah ujian dalam rumah tangga. Nah, akhirnya rumah tangga saya pertama dikasihlah ujian-ujian sangat berat. Nah, disitulah saya waktu itu masih bisa melewati. Diberikanlah ujian kedua. Disitulah saya masih bisa melewati dan akhirnya rumah tangga saya itu gagal. Jadi saya pulangkan istri saya ke orang tuanya. Berminggu, bulan bertemu bulan. Akhirnya ketemulah saya sesosok wanita yang itu saya merasa sudah cukup lama saya menduda. Nah, akhirnya saya ketemu. Di waktu itu saya ada usaha laundry. Nah, disitulah terjalin hubungan dan akhirnya tanpa saya berpikir panjang, mungkin ini sudah jalannya yang kuasa, akhirnya saya menikah. Dan perempuan itu saya katakan, saya tanya, maukah hidup dengan saya? Mengatakan iya. Ternyata di balik semua itu ada rencana. Entah apapun itu, mungkin karma dari saya pribadi sendiri atau apa. 1 bulan kemudian saya menikah dan 1 bulan kemudian saya ditinggalkan. Begitu sahabat-sahabat dan saudara-saudara, para subscriber, dan saya ditinggalkan. Tanpa angin, tanpa hujan, tanpa petir, saya ditinggalkan. Nah, di situ saya merasa patah hati, kecewa, berat, pokoknya merasa dunia ini sudah sempit dan saya merasa sudah putus asa. Disitulah saya kembali dan kembali Ustadz. Nggak tahu itu Ustadz atau ulama, saya tidak paham. Disitulah saya ketemu beliaunya dan saya di waktu itu ngopi. Langsung dia bertanya kepada saya, "Bapak ada masalah?" Saya jawab, "Tidak ada." Cumanya dia terus mengatakan, "Bapak ada masalah keluarga." Disitulah saya menjadi bingung. Saya merasa tidak kenal, merasa pokoknya aneh lah orang ini. Dan akhirnya singkat cerita, disitulah saya meminta beliau ikut ke rumahnya dan akhirnya saya diizinkan. Akhirnya sampai di rumahnya saya cerita-cerita. Nah, disitulah saya mulai mengobrol apa permasalahan saya dengan istri saya. Awalnya saya meminta tolong kepada beliau tersebut. Nah, ketika saya minta tolong, dia hanya bisa menjawab, katanya saya bisa sendiri. Sedangkan saya bingung bisa seperti apa. Nah, disitulah cerita saya dibimbing suruh cikiran. Nah, ketika cikiran itu sampai jauh, akhirnya saya mengerti, saya disuruh puasa segala macam. Nah, disitulah saudara-saudara, sahabat-sahabat, saya mengerti memang itu bukan jodoh saya. Dan akhirnya di dalam cikiran pun selalu berzikir dan berzikir. Disitulah saya diketemukan dengan hal-hal merasa saya itu sangat mistis, sangat gaib. Nah, di sini saya menggarisbawahi bahwa beliau mengatakan, belajarlah ilmu Allah. Kenalilah Allah. Allah itu siapa? Dulu yang kamu minta makhluknya Allah. Kenapa tidak meminta
di maha gaibnya yang menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Saya berpikir betul. Nah, ketika berjalan, akhirnya saya menemukan titik jati diri saya, siapa diri saya sebetulnya dengan bimbingan-bimbingan beliau. Ketika saya di dalam berzikir, saya bertemu sesosok yang tidak bisa saya ceritakan, banyak hal mistis. Apa yang sudah saya pelajari dulu di waktu kelam, disitulah saya diperlihatkan semua makhluk-makhluknya. Ketika saya melihat makhluknya, saya tidak merasa takut. Saya tidak merasa takut karena sudah sering saya jumpai. Cuman ketika saya ditunjukkan tempat, ketika kita seandainya terus-terusan mengikuti ajaran-ajaran tersebut, disinilah tempatmu. Di situ saya merasa takut. Pokoknya takut lah. Nah akhirnya dibimbinglah terus. Saya menjalankan zikir tiap malamnya. Disitulah saya mengetahui bahwa Islam itu bukan cukup sampai di situ, hanya syariatnya saja. Ternyata masih ada lagi berbagai tingkatan untuk mengenal Islam yang lebih jauh, lebih dalam lagi. Nah, ketika kita melangkah, beliau mengatakan Islam itu memang ada syariat, ada tarekat, ada hakikat dan makrifat. Untuk melangkah ke situ semua, kajilah dirimu sendiri, lihatlah dirimu. Guru segala guru adalah dirimu sendiri. Guru segala guru, temuilah guru sejatimu. Disitulah saya merasa terketuk dan terus saya jalankan sampai hari ini, detik ini, jam ini. Dan saya di situ menemukan hikmah dan hidayah rahmatnya Allah, dan saya mengetahui tujuan hidup saya di mana. Jadi seperti itu. Ketika kita makin mendalami kita berzikir, bagaimana tata caranya berzikir, bagaimana kita sholat itu menjadi khusyuk. Awalnya saya untuk menjalankan sholat 5 waktu itu sangat berat sekali. Sangat susah sekali untuk bisa istiqomah dan tepat waktu. Ketika azan jangan mengulur waktu. Tapi saya ketika berjalan, namanya yang dibilang perjalanan tarekat, akhirnya saya pikiran tiap malam, melangkah lagi lebih dalam lagi, dan lebih dalam, yang dinamakan merasakan apa yang kita rasakan, peka. Nah, disitulah dengan otomatisnya sholat 5 waktu yang menjadi kewajiban seakan-akan bagi saya sekarang bukan menjadikan kewajiban lagi kita melaksanakan, tapi suatu kebutuhan. Ibarat seperti ini, ketika kita lapar pasti kita makan, dan disitulah tanpa ada rasa paksaan kita menjalankan ibadah, dan otomatis kita bisa menjalankan sholat syariat. Nah, disitulah saya tambah bingung bahwa Allah ini penuh rahasia, dan rahasia itulah kita tidak bisa menggali rahasianya Allah. Kita sebagai hamba hanya bisa pasrah, bersyukur, dan bersabar. Dan ikhlas. Untuk menuntut keikhlas atau sabar harus melalui ada beberapa tahapan-tahapan tersebut. Nah, semua itu bersumber di dalam hati kita. Perbaikilah hati kita, dan ketika kita melangkah, ketika kita berzikir, bawalah ke dunia nyata.
Nah, ketika berzikir masih belum bisa merubah sifat-sifat kita, sifat siapa yang harus kita bawa, ya itu namanya belum sempurna kita harus berzikir. Ketika kita berzikir, disitulah letaknya bagaimana cara kita mengendalikan hawa nafsu duniawiyahnya kita. Di situ akan berubah dengan sendirinya. Contoh pribadi saya dulu sangat temperamen, susah diatur sama orang. Tapi ketika saya istiqomahkan, saya berzikir, tafakur tiap malam yang meminta kepada Yang Kuasa, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, luruskanlah jalan hambamu dan ridhoilah apapun. Nah, disitulah saya mendapatkan, saya sedikit berubah. Akhirnya beliau mengatakan, sudah berjalanlah, bermanfaatlah bagi orang lain. Ketika kamu mempunyai ilmu kalau tidak bermanfaat bagi orang lain, nah disitulah kamu kurang bermanfaat. Caranya seperti apa? Saya masih bingung dan bingung. Ternyata Allah itu menunjukkan, dengan seizin Allah saya melangkah demi melangkah. Walau alam, ternyata alhamdulillah apa yang saya capai ketika membantu orang tanpa pamrih, ikhlas, disitulah pengalaman-pengalaman yang kita dapat. Disitulah yang menjadikan iman kita makin bertambah, iman kita makin bertambah ketika doa-doa kita terkabulkan dan nyata melalui kita membantu orang. Ketika kita berdoa, nah, ketika kita mendoakan orang sakit, nah, di situ digunakan oleh Allah. Disitulah terpupuknya diri kita pribadi, dan disitulah terpupuknya iman juga. Terpupuklah ingin lebih dekat lagi, ingin lebih dekat lagi. Nah, di situ manusia hanya yang bisa dipegang hanya ucapannya. Nah, di situ. Ketika kita belum menjalani, jangan sekali-kali gampang berucap ini itu, ini itu. Ya. Disinilah pengalaman pribadi saya. Kalau saya ceritakan itu sangat panjang, mungkin satu malam tidak selesai. Makanya saya kadang-kadang merasa heran. Dulu apa yang saya pelajarin hanya merasa diri ini menjadikan sombong. Tapi ketika kita mengenal ilmunya Allah, ilmunya yang kuasa, siapa diri kita? Nah, disinilah kita makin tidak berdaya, kita makin tidak punya apa-apa di depan yang kuasa. Tidak ada artinya. Dan merasa kita ini tidak mempunyai ilmu. Disinilah saudara-saudara, jangan lupa kita ini manusia di dunia ini, dunia, harta, tahta, wanita, anak, segala sesuatu hanya titipan. Mudah-mudahan dengan adanya cerita ini kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat yang menonton video saya, ambillah segi positifnya, buanglah segi negatifnya. Ingin mengajak saudara, terutama pribadi saya, jalankanlah, perbaikilah, perbanyaklah berzikir, bersolawat, perbaikilah sholat, menutup kemungkinan Allah itu tidak buta. Allah itu tahu apa yang kita butuhkan. Bukan kita
kemauan itu tahu, Allah tidak buta. Ketika sahabat-sahabat, saudara-saudara di sana mengalami masalah rezeki, jodoh, mati, itu rahasia Allah. Jadi kita tidak bisa membicarakannya itu, karena itu sudah ketentuan Allah. Kita sebagai hamba hanya bisa kita pasrahkan saja. Ya kalau memang belum jodoh, nggak akan bisa tercapai. Tapi kalau sudah jodoh, meskipun lautan luas di depan kita, ya jadi juga. Seperti itu. Ketika kita belum rezeki, mau dikejar bagaimanapun, ya tetap belum rezeki, belum dikasih. Nah, seperti itu juga. Ketika kita terjadi kecelakaan atau segala macam, belum bisa mati karena kita belum ajalnya. Jadi disitulah rahasia Allah yang paling besar di situ. Manusia tidak akan bisa mengungkap rahasia itu. Jadi mungkin itu pengalaman pribadi saya, bukan ustaz, bukan kiai atau apapun. Saya hanya anak dulunya. Masa lalu yang kelam, apapun itu saya jalankan, tinggal satu, mencuri. Ya tidak pernah saya jalankan dulunya. Tapi alhamdulillah, dan kuasa Allah itu memanggil saya untuk hijrah. Dan akhirnya saya menemukanlah jati diri saya, bagaimana hidup, bagaimana jalan hidup. Kita hidup mau kemana? Nah, di situ. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi meskipun hanya melewat cerita di dalam video. Tapi mudah-mudahan siapapun yang menonton, inilah kehidupan manusia, itu tidak harus menjadi orang lain. Jadilah diri kalian sendiri. Mudah-mudahan video kali ini bisa mengedukasi kalian semua. Dan jangan bosan-bosan melihat video-video saya yang selanjutnya. Mungkin nanti nantikanlah video-video berikutnya tentang hal kegaiban di alam Papua atau di daerah Papua. Saya ingin mencoba menguak atau berjalan, karena kita hidup ini sebetulnya berdampingan dengan makhluknya Allah yang kasat mata. Ya, mungkin video kali ini cukup sekian. Di lain waktu nanti kita sambung lagi. Jangan lupa teman-teman, saudara-saudara sekalian yang menonton video ini, jangan bosan-bosan menonton video saya, karena saya baru mempunyai channel, itu pun atas dasar petunjuk Allah. Mudah-mudahan apa yang ada kehendak di hati saya, Allah tahu. Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa membantu dan bermanfaat bagi orang lain. Mungkin cukup sekian. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.